Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan melanjutkan segmen tanya saham 7. Nah, sebelumnya itu banyak sekali dari teman-teman kita yang sudah request, "Bang, tolong dong analisis saham ini. Bang, tolong dong analisis saham ini gimananya, Bang." Oke, kita akan lanjutkan ke segmen tanya saham 7, yaitu untuk pertama saya akan bahas saham WSBP. Saham WSBP pada time frame 1 hari, jika kita lihat marketnya di sini, kondisi marketnya itu sedang downtrend, guys. Itu kenapa? Karena MA9 kita berada di bawah daripada MA41. Artinya MA9 menembus dari atas daripada MA41, maka dapat saya katakan bahwa market WSBP dalam time frame waktu 1 hari dikatakan downtrend. Nah, beda halnya dengan time frame yang mingguan. Kalau kita lihat pada mingguan, di sini WSBP masih tergolong uptrend. Kenapa? Karena MA9 yang saya gunakan masih berada di atas daripada MA41. Dan ini hanya koreksi wajarnya aja dalam time frame waktu 1 minggu. Jadi buat teman-teman yang udah hold WSBP dari 254 kemarin kalau nggak salah yang paling rendah, nah itu bisa di hold sampai dia insya Allah mungkin bakal menembus resistnya itu 354. Berdoa aja semoga yang terbaik gitu kan. Ditambah lagi dengan news-news tentang SWF ini yang akhir-akhir ini sempat dikuatkan kembali seiring. Nah, jika kita lihat dalam time frame yang harian, di sini telah terjadi yang namanya pembentukan candle terakhir, yaitu candle hammer merah. Nah, dan biasanya jika ada candle hammer merah maupun hijau, candle penerusannya itu ialah candle yang berwarna hijau. Nah, jika kita lihat dari stok RSI-nya di sini sebenarnya telah ada signal untuk open posisi buy. Nih, pada sini udah ada signal untuk open posisi buy yang kuat gitu, dimana garis biru dan oranye telah bersilangan di bawah dan menembus garis putus-putus bagian bawah. Dan bagi teman-teman yang biasa trading menggunakan MACD, kalian bisa menunggu MACD-nya ini bersilangan terlebih dahulu. Nah, biar dapat momennya yaitu golden cross. Tetapi jika kita lihat dari Fibonacci yang saya gunakan, di sini WSBP berhasil berhenti di atas level harga 262. Artinya WSBP dengan candle terakhir yang hammer merah ini, dia masih berpotensi untuk naik ke level 278 dan 296 gitu. Yang kedua ada saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Pada hari Kamis kemarin BBRI ditutup naik pada level harga 4.680 atau naik sebanyak 30 poin. Nah, pada market BBRI di sini telah terjadi yang namanya golden cross pada MA, di mana MA9 menembus dari bawah daripada MA41 atau garis biru menembus dari bawah daripada garis yang berwarna merah. Nah, di situ adalah saat yang tepat untuk kita open posisi buy. Ditambah lagi di sini terbentuk candle hammer merah. Nah, jika kita lihat pada MACD, di sini juga ada signal atau kode yang keras untuk kita open posisi buy, di mana di sini telah terjadi yang namanya itu momen golden cross. Nah, momen golden cross itu adalah saat yang tepat untuk kita open posisi buy. Nah, jika kita lihat pada RSI-nya, di sini RSI masih mengincar garis putus-putus pada bagian atas. Itu artinya masih ada kesempatan untuk kita open posisi buy gitu. Oke, saham selanjutnya yaitu Astra International Tbk atau disingkat dengan ASI. Pada hari Kamis kemarin, ASI ditutup melemah pada level harga 5.850 atau berkurang sebanyak 50 poin. Nah, jika kita lihat dari marketnya, di sini saya tidak menganjurkan untuk teman-teman open posisi buy. Kenapa? Di sini telah terjadi yang namanya dead cross pada MA. Artinya market akan mengalami downtrend gitu. Nah, dapat kita lihat bahwa garis birunya ini, MA9-nya, berada di bawah daripada MA41, garis yang berwarna merah. Terus jika kita lihat dari MACD-nya, di sini juga belum ada indikasi bahwa garis biru dan oranye akan bersilangan. Dan di sini juga masih kuat turun. Terus ditambah lagi, ketika kita lihat dari RSI-nya, di sini juga belum ada indikasi signal yang kuat untuk kita open posisi buy. Takutnya itu momennya seperti ini. Nah, naik turun lagi. Ini turun kan? Dan garis biru dan oranye ini belum bersilangan dan juga belum menembus garis putus-putus pada bagian bawah. Jadi untuk ASII saya tidak menganjurkan untuk open posisi buy bagi teman-teman, karena mengingat marketnya ini yang lagi downtrend. Selanjutnya itu ada saham Era Jaya Swasembada atau disingkat dengan ERAA. ERA.
Pada hari Kamis kemarin, ERA ditutup melemah pada level harga 2.770 atau berkurang sebanyak 30 poin. Nah, jika kita lihat marketnya di sini ERA emang dalam kondisi yang uptrend. Nah, dapat kita lihat jika candle penerusannya itu ialah candle yang berwarna merah yang sama-sama mempunyai shadow atas dan bawah yang panjangnya itu sama. Artinya, seller dan buyer itu emang lagi sama-sama kuat menekan. Nah, jika kita lihat dari marketnya di sini, kita lihat berdasarkan MACD, di sini sudah ada mulai timbul kejenuhan dari MACD. Itu artinya market ini udah hampir jenuh untuk naik. Nah, bisa aja market ini berpotensi untuk koreksi terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari RSI-nya juga, di sini udah ada sih signal yang kuat untuk kita open posisi buy. Tetapi kita perlu waspada karena marketnya ini sudah lama naik tinggi. Sudah jauh naik, sudah lama naik gitu. Nah, jika kita lihat dari Fibonacci di sini, nah bahwa ERA ini tidak berhasil menembus level harga 2.870. Dia malah di bawah level harga 2.780. Itu artinya ERA masih bisa berpotensi turun ke level harga 2.700. Jadi buat teman-teman yang udah open posisi, kalian bisa pasang stop loss di level harga 2.690 dan berharap keesokan harinya atau lusanya si ERA ini bakal naik mengincar level harga 2.780 atau 2.870. Saham selanjutnya ada saham Buana Lintas Lautan atau disingkat dengan BUL. Pada hari Kamis kemarin, BUL ditutup naik pada level harga 316 atau naik sebanyak 12 poin. Dan BUL berhasil mantul dari Fibonacci-nya, yaitu dia berhasil mantul di atas level harga 302 dan BUL ini sangat berpotensi untuk naik ke 344. Nah, jika kita lihat marketnya di sini dikategorikan market BUL ini sedang mengalami yang namanya itu downtrend. Mengapa? Karena di sini baru saja terjadi persilangan antara MA9 dan MA41 yang saya gunakan. Tetapi jika kita lihat dari RSI, di sini sudah ada signal tetapi belum kuat, signal open buy tetapi belum kuat. Karena di sini baru saja bersilangan tetapi belum menembus garis putus-putus pada bagian bawah. Jadi intinya pada market bull ini sudah ada signal open posisi buy jika kita lihat pada RSI tetapi belum kuat. Nah, jika kita lihat dari MACD di sini juga belum ada indikasi yang namanya itu adanya pembalikan arah, pembalikan market dari pada MACD-nya. Dapat kita lihat garis biru dan oranye masih berselisih jauh dan belum ada indikasi bahwa mereka akan melakukan persilangan. Jadi buat teman-teman yang udah dapat cuan, yang udah masuk di harga 302, kalian bisa open posisi sell pada harga 300 berapa ya itu ya, 312 atau yang penutupan kemarin. Nggak usah maruk-maruk. Tetapi jika IHSG hijau dan semuanya baik-baik aja dan ada sentimen yang bagus, kemungkinan besar saham BUL ini akan naik ke level harga 344 dan target keduanya itu adalah level harga 376. Selanjutnya ada saham Indonesia Kendaraan Terminal atau disingkat dengan IPCC. Pada hari Kamis kemarin IPCC ditutup tidak melemah dan juga tidak naik pada level harga 645. Nah, di sini artinya seller dan buyer itu sama-sama kuat menekan sehingga terbentuk candle yang namanya itu candle doji. Doji adalah candle yang sangat membingungkan. Nah, kita itu nggak tahu kecenderungan mana, mereka itu akan naik ataukah turun gitu. Nah, jika kita lihat pada Fibonacci-nya di sini, si IPCC berhasil tertahan pada level harga di atas 605. Itu kemungkinan besar target selanjutnya adalah 665. IPCC berpotensi naik ke harga 665 dan jika dia tertahan di harga 665, maka dia berpotensi naik lagi ke level harga 710. Nah, jika kita lihat dari marketnya di sini, MA9 masih berada di atas daripada MA41. Itu artinya market bull ini sedang mengalami yang namanya downtrend. Tetapi jika kita lihat dari MACD-nya, di sini belum ada indikasi bahwa si MACD akan melakukan persilangan kembali. Nah, dapat kita lihat si birunya ini masih berada di bawah daripada garis oranye. Tetapi jika kita lihat daripada RSI-nya, di sini sudah ada indikasi open buy yang kuat, signal open buy yang kuat. Kenapa? Di sini udah lebih dulu bersilangan di bawah, terus dia udah melewati garis putus-putus pada bagian bawah. Nah, maka target selanjutnya jika kita lihat dari RSI,
maka target selanjutnya yaitu adalah garis putus-putus pada bagian atas. Jadi dapat saya simpulkan, jika bull ini tertahan di atas 605 seperti hari Kamis kemarin, maka dia berpotensi untuk naik ke level harga 665. Saham selanjutnya yaitu saham Cikarang Listrindo atau disingkat POWR. Pada hari Kamis kemarin POWR ditutup naik pada level harga 715 atau naik sebanyak 5 poin. Nah, jika kita lihat marketnya dalam time frame 1 hari, POWR dikatakan downtrend. Mengapa? Karena SMA 9 menembus dari atas daripada SMA 41 yang saya gunakan di sini. Nah, jika kita lihat marketnya itu berdasarkan RSI, di sini sudah muncul signal untuk open buy yang kuat, ditandai dengan telah bersilangnya garis biru dan oranye di sini dan telah menembus garis putus-putus pada bagian sini. Nah, jika kita lihat marketnya di sini, POWR sebelumnya pada hari Rabu, yaitu candlenya itu adalah candle hammer merah sempurna. Dan biasanya juga seperti yang saya katakan yang sudah-sudah, bahwa setelah candle hammer merah dan candle hammer hijau, maka kemungkinan besar akan muncul candle penerusannya yaitu candle yang berwarna hijau pula. Nah, di sini sudah terbukti adanya bahwa candle terakhir itu adalah candle yang berwarna hijau dan dia terhenti di atas. Jika kita lihat daripada Fibonacci, dia berhenti di atas level harga 710. Maka besar kemungkinan dia berpotensi untuk naik ke level harga 745. Jadi buat teman-teman yang udah open posisi buy di harga penutupan kemarin 710, kalian bisa pasang untuk target pertama di 745 dan target kedua di 765, serta jangan lupa juga untuk pasang stop loss di level harga 700. Terima kasih. Dan yang terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu saham Widodo Makmur Unggas atau saham yang baru IPO. Nah, saham ini mengalami ARB beruntun kemarin sebanyak berapa hari ya? 3 hari kalau nggak salah. Nah, pada hari Kamis kemarin saham WMUU ini berusaha bangkit yaitu pada level harga 240 atau melemah sebanyak 6 poin. Nah, di sini yang uniknya di sini saya menggunakan time frame 30 menit karena di time frame harian nggak dapat dianalisa gitu kan. Nah, jika kita lihat candle yang terbentuk yang terakhir itu ialah candle hammer hijau. Terus dan di harga penutupannya dia udah loncat langsung ke level harga 240 gitu. Nah, sementara di level harga 240 ini saya udah lihat bidnya itu lumayan tebal. Dan ada indikasi bahwa saham WMUU ini hari Senin nanti bakal naik pada sesi pertama. Nah, terus jika kita lihat dari RSI-nya di sini juga ada signal yang kuat untuk kita open posisi buy. Karena di sini udah menembus garis putus-putus pada bagian bawah, maka target selanjutnya adalah garis putus-putus pada bagian atas. Jika kita lihat daripada MACD-nya, di sini juga udah melakukan persilangan antara garis biru dan garis berwarna oranye. Jadi menurut pendapat saya untuk saham WMUU ini memang sih belum dapat dianalisa menggunakan banyak metode. Fibonacci juga bakal sulit. Nah, jika kita pakai perumpamaan dengan bidnya itu yang lumayan tebal, maka saham WMUU ini menurut saya bakal stabil pergerakannya pada hari Senin nanti. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu pantau market WMUU karena di sini banyak sekali kesempatan untuk para bandar masuk gitu, masuk keluar kayak gitu guys. Nah, jadi buat teman-teman, sekian video dari saya, semoga semuanya bermanfaat. Maaf kalau ada silap kata atau salah kata, akan saya perbaiki di kedepannya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa menurut pendapat saya silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kita berdiskusi di kolom komentar. Oh iya guys, buat teman-teman, jika subscriber saya udah mencapai 7.500, saya akan membagikan beberapa lot saham dan saya akan mengadakan giveaway untuk itu. Terima kasih.